Keris Kiai Nogopolah diwariskan turun-temurun dari para penguasa Madiun. Pertama kali keris ini diberikan oleh Ki Ageng Derpoyudo kepada putranya, Ronggo Prawiro Sentiko, yang kelak mendapat gelar Ronggo Prawiro Dirjo I dari Sultan HB1 karena jasanya ikut membangun Keraton Kesultanan Yogyakarta. Ki Ageng Derpoyudo adalah guru spiritual dari Pangeran Sambernyowo atau Mangkunegara I, penguasa pertama Puri Mangkunegaran. Ketika masa peperangan dengan Kasunanan dalam membantu Pangeran Mangkubumi mendirikan dinasti Kesultanan Yogyakarta, Ronggo Prawiro Sentiko selalu menyelipkan keris dapur tundung Madiun ini di pinggangnya dan dia tak pernah terkalahkan oleh musuhnya. Keris Kiai Nogopolah ini kemudian diwariskan kepada putranya, Ronggo Prawiro Dirjo II, yang juga menjadi Bupati Wedono Mancanegara di Madiun. Kemudian dilanjutkan Ronggo Prawiro Dirjo III yang gugur melawan gabungan pasukan Kesultanan Yogyakarta dan tentara Belanda. Keris ampuh ini kemudian dibawa oleh Pangeran Dipokusumo ke Yogyakarta pada masa Perang Diponegoro. Tak jelas kisahnya keris ini akhirnya dibawa oleh Ali Basyah Sentot Prawiro Dirjo putra dari Garwo Selir Ronggo Prawiro Dirjo III. Ketika Panglima Tentara Pangeran Diponegoro itu menyerah kepada Belanda pada tanggal 24 Oktober tahun 1829, keris itu ikut dirampas. Namun atas usaha keturunan Prawiro Dirjo pada zaman pasca kemerdekaan, keris Kiai Nogopolah bisa dimiliki kembali. Sangat sulit bagi Sultan Hamengkubuwono II untuk menyerahkan Ronggo Prawiro Dirjo III sebagai terhukum kepada Sunan Pakubuwono IV. Selain karena Prawiro Dirjo III adalah menantunya sendiri, tuntutan Sunan Surakarta itu dicurigai atas perintah Gubernur Jenderal Hindia Belanda, H.W. Dendels yang memang mencari-cari kesalahan Bupati Madiun itu. Pada masa itu hubungan kedua kerajaan dalam situasi yang tegang karena perselisihan perbatasan yang berlarut-larut. Dan pada Februari tahun 1810, pecah perang antar desa di Ngebel dan Sekedok, Kabupaten Ponorogo yang merupakan perbatasan wilayah Kesultanan dan Kasunanan. Pemerintah Belanda menyalahkan Ronggo Prawiro Dirjo III sebagai penguasa yang membawahi dua desa yang berseteru. Selain itu Ronggo Prawiro Dirjo III juga dituduh melakukan pembunuhan di Delanggu, yang merupakan wilayah Kasunanan Surakarta. Dia dianggap bersalah karena membela putranya yang menginginkan seekor kambing milik penduduk desa itu. Bupati Madiun telah membunuh pemilik kambing yang enggan menjual binatang ternaknya itu. Pemerintah Belanda sebenarnya sudah lama mengincar menantu Raja Yogya itu, yang dituding anti-Belanda. Bupati Mancanegara inilah yang sangat getol memerangi kebijakan Belanda yang menebagi hutan jati di wilayahnya. Penggundulan hutan jati itu menurut Ronggo Prawiro Dirjo III akan menyengsarakan rakyat karena berakibat banjir. Selain itu, bila ada kayu hasil tebangan hilang, maka rakyat di sekitarnya akan mengalami penganiayaan yang berat oleh Belanda. Hal-hal inilah yang membuat nama bupati itu masuk daftar hitam oleh pemerintah kolonial. Namun posisi bupati yang merupakan menantu raja itu cukup menyulitkan Belanda untuk menyingkirkannya. Ketika Pati Danurejo II dipecat oleh HB2, sang pati kemudian melapor kepada Van Bram, utusan Dendels yang ditempatkan di Yogyakarta, bahwa persekongkolan jahat telah menyelimuti keraton dan akan merongrong kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Mantan pati ini juga menghasut Van Bram agar segera mengganti Sultan HB2 dan mendudukan putra mahkota sebagai Sultan HB3. Konflik internal dalam keraton agaknya sudah mencapai klimaksnya. Kelompok pertama adalah kelompok pendukung putra mahkota, yang dipandegani oleh Pati Danurejo II yang merupakan pegawai pemerintah Belanda yang dipasang di Kesultanan Yogyakarta. Kelompok kedua adalah Pangeran Notokusumo, adik HB2, yang bersekutu dengan Ratu Kencono Wulan, salah seorang selir raja, dan Ronggo Prawiro Dirjo III, Bupati Wedono Mancanegara yang berkedudukan di Madiun. Ronggo Prawiro Dirjo III yang secara sembunyi-sembunyi minta restu sang baginda untuk melarikan diri dengan diikuti 300 prajurit pendukungnya. Prawiro Dirjo III menyingkir ke Madiun dengan hanya berbekal keris pusaka andalannya, yang merupakan warisan dari para leluhurnya dari Madiun, keris Nogopolah. Keris dapur tundung Madiun dengan gandik kepala naga ini agaknya menjadi piandel sang bupati melawan pemerintah kolonial Belanda. Dalam pusat perlawanannya di Istana Kadipaten Madiun, Ronggo Prawiro Dirjo III mengangkat 14 bupati bawahannya dengan gelar pangeran.
Pati Madiun Tumenggung Sumonegoro dianugerahi gelar Panembahan Senopati Ning Perang. Dan sang Bupati Wedono sendiri memilih gelar Susuhunan Prabu Ingalogo. Merespon situasi ini Belanda lagi-lagi menggunakan siasat divide et impera, yaitu menekan HB2 untuk menumpas pemberontakan Bupati Madiun. Bila langkah ini tidak diambil, maka HB2 akan dipecat sebagai raja dan akan dihukum dengan undang-undang Belanda. Namun upaya menumpas pemberontakan Bupati Madiun itu tidak semudah yang dibayangkan. Dukungan seluruh rakyat Madiun agaknya menyulitkan operasi militer Kesultanan Yogyakarta yang dibantu tentara Belanda. Operasi pertama yang terdiri dari 1.000 prajurit infanteri Kesultanan di bawah komando Panglima Perang Tumenggung Purwodipuro mengalami kegagalan. Kendati dibantu pasukan Belanda di bawah Letnan Paulus dan Sersan Labervet, prajurit Madiun berhasil memukul mundur mereka. Tentu saja kegagalan ini membuat Sultan HB2 marah besar. Namun operasi kedua dengan Panglima Perang baru, yaitu Pangeran Adinegara dan formasi pasukan lebih besar juga mengalami kegagalan. Maka dikirimlah operasi ketiga, dengan pimpinan Pangeran Purwokusumo yang dikenal sebagai ahli strategi perang gerilya menuju Madiun. Lagi-lagi operasi ini porak-poranda. Kegigihan pasukan Madiun dan kemampuan menguasai kondisi lapangan yang berat ternyata menjadi faktor penentu kemenangan. Dikabarkan Pangeran Ronggo Prawirodirjo III sendiri selalu maju ke medan pertempuran, dengan membawa 2 pusaka saktinya, yaitu keris Nogopolah dan tombak Kiai Blabar. Sepak terjangnya sangat menakutkan lawan-lawannya. Bahkan konon lawan-lawannya enggregeli begitu berhadapan dengan bupati yang terkenal berangasan itu. Melihat pengalaman ketiga operasi itu, maka Sultan HB2 memerintahkan salah satu putranya, Pangeran Dipokusumo, untuk memimpin operasi keempat. Pangeran ini dikenal sangat akrab dengan Ronggo Prawirodirjo III yang kebetulan adalah kakak iparnya. Istri Ronggo Prawirodirjo III adalah GBR Ayu Maduretno, yang merupakan kakak Pangeran Dipokusumo. Dengan mengutus puteranya ini Sultan HB2 berharap Ronggo Prawirodirjo III bersedia menyerah, sehingga peperangan bisa dihentikan. Kekuatan operasi militer keempat Kesultanan Yogyakarta dengan bantuan Belanda dilipat gandakan dengan pasukan senjata api yang lebih banyak lagi. Targetnya adalah langsung menusuk ke jantung perlawanan pemberontak, yaitu kota Madiun. Rangsekan pasukan besar ini agaknya membuahkan hasil. Sedikit demi sedikit pasukan Madiun bisa dikalahkan. Bupati Madiun sendiri akhirnya gugur di medan laga pada tanggal 17 Desember tahun 1810. Kabarnya sang bupati merelakan dirinya gugur di tangan adik iparnya, karena sayangnya kepada sang adik dan baktinya kepada sang mertua, HB2. Menurut informasi dari sumber lain, Bupati Madiun Ronggo Prawirodirjo III gugur dengan tombaknya sendiri Kiai Blabar oleh Pangeran Dipokusumo, dalam perkelahian pura-pura antara seorang melawan seorang. Ronggo Prawirodirjo III kemudian dikuburkan di makam bangsawan Kesultanan Yogyakarta di Banyusumuruk, Imogiri, predikatnya sebagai pemberontak Kesultanan Yogyakarta. Namun pada tahun 1957, oleh Sultan HB9, namanya direhabilitasi dengan cara memindahkan jenazahnya ke puncak Gunung Bancak, Kecamatan Goranggareng, Magetan, sebagai puncak tertinggi di Kabupaten Madiun dan Magetan, sebagai lambang keberanian seorang bupati melawan kecongkakan Belanda. Demikianlah kisah keris Nogopolah dan tombak Kiai Blabar yang menjadi piandel Bupati Madiun untuk melawan penjajah Belanda.